Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan channel catatan Pak Danan. Anak-anak, kali ini Bapak akan membimbing kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir semester 1 untuk kelas 8 ya. Bapak berikan beberapa prediksi soal-soal materi yang kemungkinan nanti akan muncul di dalam penilaian akhir semester ganjil ini. Kita mulai dengan pembahasan tentang barisan aritmatika. Nomor 1, diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, dan 15. Berapakah suku yang ke-51? Nah, anak-anak harus hafal ya, ini untuk formula barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dimana kita dapatkan di sana A-nya sama dengan 3, suku pertama, dan B-nya 4. Lalu kita masukkan ke dalam formulanya, maka U51 sama dengan 3 ditambah 51 kurangi 1 dikalikan 4. Dan hasil akhirnya kita dapatkan 203. Kemudian pada persoalan yang kedua, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. Nah, berapakah jumlah 21 suku yang pertama? Nah, di sini kita menghitung jumlah deret, di mana suku pertamanya 2, kemudian bedanya 3. Lalu formula deretnya gimana? Sn sama dengan setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Maka jika Sn-nya 21, S21 sama dengan setengah kali 21 kali 2 ditambah 20 kali 3 ya. Setengahnya kita distribusi, maka 21 kali 2 ditambah 30 atau 21 kali 32. Kita bagi 3 21-nya, kemudian 32-nya kita kalikan 3, sama saja nanti hasilnya sama dengan 7 kali 96. Maka hasil akhirnya adalah 672. Baik, yang ketiga. Nah, anak-anak perhatikan pada pola pemasangan manik-manik berikut. Ada pemasangan manik-manik di mana pola yang ke-1-nya 1, pola yang keduanya 3, di mana 3-nya disusun di mana paling atas itu 1 manik-manik, kemudian di bawahnya 2. Sedangkan pada pola yang ketiga, paling atas 1, kemudian semakin ke bawah itu bertambah 1 untuk masing-masing tingkatan. Jadi, kalau kita diminta untuk menghitung banyaknya manik-manik atau banyaknya bulatan pada pola yang ke-10, di sana ditanyakan untuk pola yang ke-10 ya. Maka tinggal kita kita jumlahkan saja sesuai dengan formasi yang dilukiskan dalam pemasangan pola itu. 1 kemudian 1 ditambah 2. Kalau yang ketiga 1 tambah 2 tambah 3. Pola yang keempat berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Maka kalau pola yang ke-10 kita tinggal menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Secara perhitungan manual itu bisa lebih cepat, hasil akhirnya sama dengan 55. Kemudian yang keempat, diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24 dan seterusnya. Berapakah jumlah 8 suku yang pertama? Nah, ini kita masuk ke barisan geometri ya, di mana suku pertamanya 3 dan suku keduanya 6, kita mendapatkan rasionya 2 dan N-nya 10. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1. Kita masukkan ya unsur-unsurnya. A-nya 3, R-nya 2. 2 pangkat 8 berapa? 256 ya. 256 jadi 3 kali 256 dikurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 255 sama dengan 765.
Hati-hati, anak-anak harus menghitung dengan cermat supaya tidak salah. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang relasi dan fungsi. Perhatikan, ada diagram panah di sana yang memasangkan anggota 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan 4 dengan 16, serta 5 dengan 25. Nah, anak-anak bisa mencermati ya masing-masing pasangan. Kira-kira apa nama relasinya? Kalau kita memasangkan 2 dengan 4 itu berangkat dari 2 dipangkatkan 2, sedangkan 9 itu dari 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, dan 16 itu berasal dari 4 kuadrat, 25 itu dari 5 kuadrat. Maka relasi yang kita dapatkan adalah relasi kuadrat. Baik, kita lanjutkan yang keenam. Suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 3x minus 5. Lalu jika fa-nya sama dengan 16, maka berapakah nilai a-nya? Kita hitung. Kalau fa berarti 3a dikurangi 5 ya. 3a dikurangi 5 itu sama dengan 16. Tinggal kita meneruskan proses aljabarnya. 3a sama dengan 21, maka kita dapatkan nilai a-nya sama dengan 7. Kita lanjutkan. Nomor 7. Suatu fungsi dinyatakan dengan f yang memasangkan setiap x dengan minus 8x ditambah 4. Nah, berapakah nilai fungsinya jika x sama dengan 1? Nah, ini mudah sekali. Kita boleh mengubah lambang fungsinya menjadi fx sama dengan min 8x ditambah 4. Kemudian kita substitusikan untuk x sama dengan 1. Min 8 kali 1 ditambah 4 berarti sama dengan negatif 4. Nomor 8. Diketahui fungsi x sama dengan 2x minus 3 dengan domain daerah asal ya. Daerah asalnya adalah himpunan x sedemikian sehingga x kurang dari 5 dan x-nya anggota himpunan bilangan asli. Tentukanlah ring fungsi. Apa sih ring? Ring adalah daerah hasil, himpunan bagian dari kodomain atau daerah kawan yang merupakan daerah hasil dari masing-masing nilai fungsi untuk domain yang ditentukan. Anak-anak, kita susun tabelnya supaya lebih teliti dalam menghitung. Kemudian kita perinci fungsi x-nya 2x min 3 sehingga setiap nilai x yang dimasukkan kita kalikan 2 menjadi 2, 4, 6, dan 8, lalu masing-masing kita kalikan dengan min 3. Maka F1-nya sama dengan min 1, F2-nya 1, F3-nya 3, dan F4-nya 5. Jadi, mana ringnya? Ringnya adalah min 1, 1, 3, dan 5. Ke-9. Diketahui ada himpunan pasangan berurutan 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Nah, apakah pasangan tersebut merupakan pemetaan atau bukan? Ingat, pemetaan itu adalah punya 2 syarat ya. Semua harus dipetakan, dipasangkan pada daerah asal dan pemasangan hanya 1 kali. Cirinya, identifikasinya adalah anggota yang pertama tidak boleh double. Jadi masing-masing hanya dipasangkan sekali. Kita lihat di sana 2, 3, 4, 5 masing-masing sekali, maka itu adalah merupakan pasangan berurutan yang menyatakan pemetaan atau fungsi. Baik, yang ke-10 sekarang menyatakan fungsi dengan menggunakan grafik. Bapak ingatkan kembali,
Anggota-anggota pada skala mendatar itu adalah daerah asal, lalu pada skala yang vertikal itu adalah daerah kawan atau kodomain. Kemudian pasangan-pasangannya dinyatakan dalam titik 1 berpasangan dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3, lalu 4 berpasangan dengan 2. Nah, anak-anak bisa melihat di sana. Yang ditanyakan adalah tentukan domain. Mana domainnya? Domain adalah semua bilangan-bilangan yang terletak pada skala mendatar. Itu adalah daerah asal. Jadi domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah domain fungsi. Kita masukkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang B, tentukanlah kodomain fungsinya. Kodomain daerah kawan ya. Daerah kawan itu semua nilai yang diletakkan pada sumbu yang vertikal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan. Kodomainnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang berikutnya yang C. Tentukanlah ring fungsi. Ring berarti daerah hasil ya. Anggota dari kodomain daerah kawan yang memiliki pasangan. Perhatikan di dalam gambar yang punya pasangan hanya 1, 2, dan 3 pada ring fungsinya. 1 berpasangan dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 4, dan 4 juga dengan 2. Maka ring fungsinya adalah 1, 2, dan 3 saja. Kenapa 4 dan 5-nya tidak masuk? Karena 4 dan 5-nya itu tidak memiliki pasangan. Jadi dia hanya merupakan anggota kodomain saja. Yang kelima, nah berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin yang bisa dibuat dari semua anggota domain ke anggota kodomain? Anak-anak ingat rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B itu adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Di dalam hal ini maka kita memangkatkan anggota dari kodomain ke banyaknya anggota domain. Karena pemetaan yang dilakukan memetakan dari domain ke kodomain. Anggota domainnya ada 4 dan anggota kodomainnya ada 5, maka banyaknya pemetaan yang bisa disusun sama dengan 5 per pangkat 4. Oke, n kodomain dipangkatkan n domain sama dengan 5 per pangkat 4. Dan itu akan sama dengan 625. Nah, ini tadi materi mengenai fungsi. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang persamaan garis ya. Kita menentukan gradien. Gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan suatu garis. Tentukan gradien garis-garis berikut. Yang pertama, jika diketahui persamaannya Y sama dengan 8x-3. Anak-anak masih ingat? Bentuk umumnya adalah mx plus c, Y sama dengan mx plus c, di mana M-nya gradien dan C-nya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jadi M-nya sama dengan 8. Sudah bisa dilihat di dalam persamaannya. Karena Y sama dengan 8x, maka 8-nya merupakan gradien. Kemudian yang berikutnya, nah jika persamaannya 2x min 5y sama dengan 4, berapa gradiennya? Kita ingat cara untuk mengetahuinya dengan menggunakan formula Y sama dengan M sama dengan minus A per B, di mana A-nya koefisien X
dan B-nya adalah koefisien Y, maka gradiennya sama dengan minus 2 dibagi minus 5. A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan minus 5. Jadi gradiennya sama dengan 2/5. Bagaimana jika garisnya melalui dua buah titik 3,-6 dan 5,1? Maka gradiennya sama dengan YA minus YB dibagi XA minus XB. Komponen Y dibagi komponen X ya. Jadi 3 dikurangi 5 dibagi minus 6 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 2/7. Baik, bagaimana kalau jika garisnya sejajar dengan garis 3Y sama dengan 6X ditambah 5? Nah, ini anak-anak harus ingat prinsip kesejajaran suatu garis itu akan mengakibatkan gradiennya sama. Karena kemiringannya sama, maka gradiennya sama. Sehingga gradien yang kita cari itu sama dengan gradien pada garis 3Y sama dengan 6X ditambah 5. Hati-hati bentuknya, koefisien Y harus 1, maka di sini kita bagi 3. Bentuknya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 5/3, maka gradiennya sama dengan 2. Berikutnya, kalau garisnya tegak lurus dengan garis Y sama dengan setengah X dikurangi 5, maka prinsipnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Perhatikan gradien yang ditentukan di dalam garis itu sama dengan O1/3, bukan 1/2 ya. M1 nya 1/3, maka M2 nya sama dengan min 1 kali 3. Kita kalikan 3 masing-masing ruas ya. Jadi gradien garis yang kita cari itu adalah negatif 3. Min 1 kali 3. Bapak ingatkan lagi, garis yang tegak lurus, maka hasil kali gradiennya min 1. Sedangkan kalau garisnya sejajar, gradiennya sama. Nah, sekarang menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis jika diketahui melalui 0,5 titik potong dengan sumbu Y ini, gradiennya 2/3. Bentuk yang kita gunakan adalah Y sama dengan MX plus C. Ini mudah sekali. M-nya tinggal kita masukkan 2/3 dan C-nya sama dengan 5. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 2/3X ditambah 5. Berikutnya, bagaimana kalau garisnya melalui 3,-4 dengan gradiennya sama dengan 4? Nah, kita menggunakan model bentuk persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya minus 4, kemudian M nya itu 4, dan X1 nya itu sama dengan 3. Tinggal kita masukkan, berarti Y ditambah 4 ya, karena min minus 4 sama dengan 4 kali X minus 3, maka Y sama dengan 4X minus 12 dikurangi 4, maka bentuk terakhirnya Y sama dengan 4X dikurangi 16. Lalu persamaan garis yang melalui dua buah titik. Jika garisnya melalui 3,2 dan 6,-3, maka kita menggunakan bentuk Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. X1 Y1 nya kita gunakan yang 3,2 dan X2 Y2 nya kita gunakan yang 6,-3. Jadi Y dikurangi 2 dibagi min 3 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 3 dibagi 6 dikurangi 3. Kita lanjutkan proses aljabarnya menjadi Y min 2 dibagi min 5
sama dengan X min 3 dibagi 3, kita kali silang. 3Y minus 6 sama dengan min 5X ditambah 15, sehingga 5X ditambah 3Y sama dengan 21. Berikutnya kita menentukan persamaan garis yang melalui 2, min 3 dan sejajar dengan garis 2Y min X sama dengan 4. Masih ingat ya, kalau sejajar gradiennya sama, jadi kita cari dulu gradien dari 2Y min X sama dengan 4 menggunakan formula minus A per B, di mana A nya min 1 dan B nya 2, maka gradiennya sama dengan 1 per 2, min 1 ya, jadi positif. Melalui 2, min 3 kita gunakan formula Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, dimasukkan. Y ditambah 3 sama dengan setengah kali X dikurangi 2. Tinggal kita lanjutkan proses aljabarnya, maka bentuk terakhirnya adalah 2Y minus X sama dengan minus 8. Yang E, menentukan persamaan garis jika garisnya itu melalui 0,5 dan tegak lurus terhadap garis 2Y minus 4X sama dengan 6. Anak-anak ingat konsepnya ya, kalau tegak lurus berarti hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Kita cari gradien garis yang kedua itu, A nya min 4, B nya 2, maka gradiennya sama dengan 4 per 2, jadi sama dengan 2. Tinggal kita mencari M2 nya. M1 kali M2 sama dengan min 1, lalu 2 kali M2 sama dengan min 1, kita dapatkan M2 nya sama dengan min setengah. Selanjutnya kita gunakan rumus yang paling sederhana. Rumus yang pertama modelnya Y sama dengan MX plus C ya, karena melalui 0,5. Tinggal kita masukkan Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Baik. Selanjutnya nomor 13. Nah, kita menentukan persamaan garis yang diketahui grafiknya. Kita gambar dulu grafiknya. Kemudian nanti kita selidiki garisnya melalui suatu titik yang bisa kita lihat dengan jelas di situ, yaitu titik 1,2 ya. Jadi dia melalui 1,2. Setelah itu kita coba hitung gradiennya. Dari 1,2 itu naik ke atasnya 1, lalu ke kanannya 2. Maka gradiennya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya tinggal kita menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita kalikan 2. 2Y minus 4X sama dengan X min 1, maka persamaan garisnya adalah 2Y minus X sama dengan 3. Baik, ini anak-anak tentang materi persamaan garis. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, kita menggunakan contoh soal ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, di mana persamaan yang pertamanya Y sama dengan 3X dan persamaan keduanya adalah 2Y dikurangi 4X sama dengan sama dengan berapa nih? Sama dengan 4 ya. 2Y minus 4X sama dengan 4.
Nah, kalau bentuknya seperti ini, anak-anak bisa langsung menggunakan langkah substitusi metodenya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Y sama dengan 3X. Sehingga Y sama dengan 3X ini bisa kita substitusikan langsung ke variabel Y yang ada di persamaan kedua. Karena Y sama dengan 3X, maka 3X-nya kita gantikan ke Y. Maka persamaannya menjadi 2 kali 3X minus 2 kali 3X minus 4X sama dengan 4. 6X minus 4X sama dengan 4. Selanjutnya 2X sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Kalau sudah demikian, maka X sama dengan 2-nya kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita dapatkan Y sama dengan 3X, 3 kali 2, maka nilai Y-nya sama dengan 6. Kemudian soal yang terakhir, kita mencoba untuk menggunakan metode eliminasi. Kita menggunakan metode eliminasi. Tentukanlah nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel. 3X minus 4Y sama dengan min 14 dan 5X ditambah 3Y sama dengan 25. Nah, kalau kita mau mengeliminasi X, maka suku pertama, persamaan yang pertama kita kalikan 5 dan persamaan keduanya kita kalikan 3. Hasilnya 15X minus 20Y sama dengan minus 70 dan persamaan kedua menjadi 15X ditambah 9Y sama dengan 75. Selanjutnya kita kurangkan ya, agar 15X-nya menjadi 0. Min 20 min 9 itu min 29X min 9Y sama dengan min 145. Nah, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 5. Dari 145 dibagi 29 ya. Nah, Y sama dengan 5, kita boleh substitusikan ke persamaan yang pertama. Karena Y-nya sama dengan 5, berarti 3X minus 4 kali 5 sama dengan minus 14. Selanjutnya 3X min 20 sama dengan min 14 dan 3X sama dengan 6, maka nilai X-nya sama dengan 2. Baik anak-anak, sampai di sini. Ini paling tidak yang harus kita kuasai ya untuk mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 8. Tentu anak-anak masih diharapkan untuk mempelajari kembali materi-materi yang lain selain yang sudah Bapak sampaikan di sini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga kalian semuanya berhasil dengan baik.